Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tuan Bia dengan NIM 05170034 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan melaksanakan sebuah praktikum ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, kita langsung lihat di soalnya yang mana melanjutkan tugas kedua dengan mengimplementasi konsep abstraksi atau inheritance, kemudian enkapsulasi, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file. Nah, di sini ada beberapa petunjuk, yaitu membuat sebuah kelas abstrak menu item yang memiliki atribut nama, harga, kategori. Kemudian ada metode abstrak tampil menu. Nah, kita lalu membuat sebuah kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kemudian ada beberapa atribut tambahan di setiap kelas itu, yaitu contohnya jenis makanan, lalu jenis minuman. Oke, kemudian di kelas diskon ini memiliki atribut diskon. Oke, langsung kita ke editornya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat karena video penjelasan maksimal 15 menit. Oke, yang pertama kita akan mengcopy tugas kedua. Oke, kemudian kita masuk ke directory tugas ketiganya. Oke, kita coba dulu main. Nah, ini masih sudah lama. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah class item, menu item maksudnya. Kita membuat Java. Menu item ini adalah sebenarnya dari menu kelas menu yang lama. Kita ubah aja. Nah, untuk melakukan abstraksi dan kemudian enkapsulasi, kita akan membuat atributnya menjadi privat. Kemudian di sini kita membuat public constructor. Nah, kemudian membuat sebuah berlama-lama kemudian. Oke, semuanya di sini sudah selesai ya. Kita akan mencobanya terlebih dahulu, yaitu mengcompile dulu Java C lalu Java main. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Oke, saya akan mencoba manajemen lalu lihat menu. Nah, di sini sudah seperti sebelumnya ya. Kita coba hapus terlebih dahulu. Oke, 9 misalkan, lalu ya, lalu lihat lagi. Nah, air mineral sudah hilang. Kemudian kita coba ubah harga, yaitu 8. Masukkan harga baru 9.000 ya, kita lihat lagi. Nah, es jeruknya menjadi 9.000. Oke, lalu kita coba tambah di sini
saya coba tambah dimsum dengan harga 12.000, lalu pilih makanan. Nah, di sini ada jenis makanan ya, seperti di soalnya. Ini seperti best seller atau apa? Karena tidak dijelaskan spesifik untuk apa. Karena sebenarnya di kategori sudah ada ya, antara makanan, minuman, diskon. Oke, saya coba kosongkan terlebih dahulu, lalu ya kita lihat lagi dimsum sudah masuk ya. Nah, oke, langsung saya coba pesan. Nah, di sini ada penambahan fitur yaitu nama. Misalkan saya isi Salman, kemudian saya pesan bakso berjumlah 2, pesan lagi dimsum, kemudian jumlahnya 1, lalu bayar. Nah, kita bayar dengan uang 1 juta. Nah, di sini struk berhasil disimpan. Kita keluar, kita lihat di sini ada folder Salman. Nah, di sini sudah tergenerate ya. Di setiap pemesanan akan dibuatkan satu file seperti itu dengan format nama, lalu ada Unix epoch, yaitu detik ya, satuan detik dari epoch. Kemudian di sini ada file menu CSV dengan delimiter titik koma untuk menyimpan menu-menunya. Kita coba hapus, misalkan bakso. Nah, kemudian compile lagi. Seharusnya tidak perlu dikompil ya. Kita coba langsung jalankan ulang. Java main, lalu pesan. Misalkan Fajar. Nah, si menu yang kita hapus tadi, bakso, itu hilang. Nah, kita coba pesan lagi dimsum 1. Oke, kemudian pesan lagi 8, 1. Kita ulang. Nah, masih normal seperti biasa. Kita coba lagi siomay 2, 8 kali 2 yaitu 16 ya. Kita bayar dengan total pesanan, karena ada pajak maka totalnya itu 37.600 dengan biaya layanan 20.000 ya. Kita akan membayarnya dengan uang 40.000. Oke, di sini ada pesanan Anda. Oke, mungkin di sini ada duplikat ya, tapi tidak apa-apa. Secara fungsional itu sudah sesuai. Oke, untuk diskon itu agak ambigu ya, karena kenapa diskon itu subclass dari menu item, sedangkan item itu adalah menu dari restorannya. Mungkin saya skip terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan beberapa codingannya, dimulai dari kelas menu item. Nah, di sini menu item itu adalah sebenarnya seperti kelas menu dari tugas kedua, akan tetapi ada mengimplementasi sebuah enkapsulasi yang hanya bisa mengubah harga di sini.
Kemudian ada beberapa metode abstrak, tampil menu, dan get jenis. Nah, kenapa saya membuat sebuah get jenis? Karena di dalam soal itu jika kita lihat kelas turunannya, ada beberapa nama atribut yang berbeda. Nah, kemudian saya override lalu mereturn jenis makanan, kemudian di minuman itu jenis minuman. Oke, dan tampil menunya juga, karena di sini menu itu di implementasi ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian di diskon itu ada atribut diskon ya. Lalu get diskon dan juga get jenis, karena di menu item ini merupakan abstrak ya. Meskipun di sini bisa seperti ini, return string. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini seperti ini. Nah, itu bisa. Akan tetapi saya buat abstrak terlebih dulu. Oke, kemudian di bawahnya itu ada main. Nah, di main itu akan memanggil sebuah kelas penyimpanan menu, lalu muat menu CSV, meload data-data menu yang kita input dengan delimiter titik koma. Yang lainnya itu sama ya. Jika kita lihat di kelas penyimpanan menu, saya menggunakan buffer writer, kemudian file writer. Nah, saya menyimpan dengan delimiter titik koma dengan new line ya. Nah, di sini sudah implementasi try catch atau exception agar tidak aplikasinya crash ya jika ada kesalahan, apakah filenya tidak ada, kalau tidak foldernya tidak ada, seperti itu. Ada di sini ada metode muat, yaitu membaca di setiap line-nya kemudian dipisahkan dengan delimiter titik koma. Nah, di sini ada switch dengan case type maksudnya, lalu men-assign sebuah objek dari kelas, beberapa kelas menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Oke, begitu saja. Kemudian di struct juga sama. Sebenarnya kalau di sini itu mengcopy dari objek resto ya sebelumnya, akan tetapi menggunakan writer bukan system out. Nah, di kelas tadi itu kita menggunakan metode static, keyword static, yang mana bisa memanggil sebuah metode di dalam kelas langsung tanpa membuat objeknya. Oke, selanjutnya di menu. Nah, di menu ini sebenarnya itu memisahkan ya dari kelas resto dari sebelumnya dengan menyimpan menu-menunya menggunakan array list. Kemudian ada get semua kategori dan tampil menu itu diambil dari kelas resto di tugas kedua, yang kemudian nah di sini ada implementasi dari polymorphism, yaitu dengan nama sama, kan tetapi jika parameternya berbeda itu akan menyesuaikan pemanggilannya. Oke, kemudian ada metode seperti biasa.
yang kita ambil dari kelas resto. Tambah menu, di sini juga sama polymer pisang. Nah, kemudian kelas tambah menu seperti tugas kedua, lalu menyimpannya ketika menambah menu. Oke, kemudian di pesanan. Nah, di tugas yang kedua, pesanan itu sebenarnya yang ini ya, kan tetapi kita menampungnya lagi sehingga kita memisahkan dari kelas resto, karena kita akan menyimpan pilihan-pilihan dari user dengan sebuah nama yang akan kita print struknya atau simpan di kelas resto. Nah, kita lihat di resto. Nah, di sini sudah agak sedikit ya, karena kita memindahkan di beberapa kelas tadi. Oke, ini seperti tugas kedua. Nah, bedanya di sini ya, pesanan. Kita memanggil dari kelas pesanan. Kemudian menu dari kelas menu. Tidak disimpan dari resto. Oke. Sini sama, menyimpannya dengan metode add item. Sini ada harga pesanan. Sebenarnya ini sudah tidak dipakai ya. Oke, kemudian bayar. Seperti sebelumnya. Nah, setelah kita bayar selesai, maka akan menyimpan sebuah struk ya, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin begitu saja dari saya ya, sesuai dengan soalnya. Atas perhatiannya terima kasih banyak, khususnya untuk dosen yang akan menilai praktikum ini. Atas perhatiannya terima kasih banyak.